Oke, pengadaan khusus. Jadi di dalam Perpres ini ada yang namanya pengadaan khusus. Pengadaan khusus itu ya pengadaan yang diatur secara khusus atau mungkin diatur dalam aturan lain, gitu kan? Jadi ibaratnya seperti pengadaan yang dikecualikan ada di sini nanti ya. Baik, kita lanjut. Terakhir ya, materi terakhir ya. Terkait pengadaan khusus. Apa saja pengadaan khusus itu? Kita lihat. Sudah kelihatan ya screen-nya ya? Nah, ini pengadaan khusus itu ada pengadaan barang jasa dalam penanganan darurat. Nah, ini juga termasuk COVID ini darurat ya. Nah, ini tindak lanjut detailnya sebetulnya ini akan ada perlem tersendiri, ada aturan tersendiri. Jadi di dalam slide ini ya untuk pengetahuan pengadaan dasar sebetulnya ya tidak sampai detail bagaimana penanganan darurat itu. Nah, detailnya yaitu ada dalam peraturan lembaganya. Jadi sebetulnya kalau yang mau ikut pengadaan dasar ya itu sebetulnya tidak harus sampai bisa melakukan proses pengadaan ya terutama yang pengadaan khusus ini ya yang darurat, luar negeri, pengecualian ya atau transaksi internasional itu ada pengaturan khusus lebih detailnya. Nah, tapi kalau nanti Bapak Ibu sekalian menjadi pengelola pengadaan, menjadi pengelola ataupun pelaku langsung pengadaan ya tentunya harus bisa mempelajari lebih lanjut tuh peraturan lembaganya, PLM LKPP-nya atau peraturan lain yang terkait dengan pengadaan khusus ini. Ya. Nah, pertama, pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat. Keadaan darurat. Nah, ini definisi dari undang-undang penanggulangan bencana. Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Nah, ini seperti kondisi sekarang ya, kondisi pandemi sekarang ya walaupun ada plus minusnya lah berarti gitu ya. Nah, namun tentunya protokol pengadaan ini ya bisa berlaku ini sudah ada perpresnya ya. Bahkan dalam perpres terakhir kondisi pandemi COVID sekarang itu tidak ada batas waktunya. Jadi batas waktunya itu ketika ada perpres baru yang mencabut perpres tersebut. Itu perpres terakhir ya. Jadi udah bosan ngeluarin beberapa aturan, beberapa perpres, akhirnya malah dikeluarin perpres bahwasannya ini jangka waktunya tidak diberikan batas waktu tertentu. Jadi jangka waktunya berakhir kondisi darurat COVID sekarang ini. Kalau perpresnya ada perpres baru yang menarik perpres sekarang ini, gitu ya. Jadi tapi pada intinya kondisi darurat ini harus ada penetapan dari pemerintah. Penanganan darurat dilakukan untuk keselamatan perlindungan masyarakat atau WNI yang berada dalam negeri. Nah, jadi darurat itu untuk penanganan warga negara, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera. Sehingga apa? Sehingga karena ini tidak dapat ditunda dan untuk keselamatan perlindungan, ini keselamatan perlindungan warga negara, gitu ya. Itu maka ke sini dulu nih. Nah, ini penanganannya itu secara umum dalam Perpres PPK itu dapat menunjuk langsung penyedia terdekat. Jadi karena butuh cepat kan. Nah, ini sudah tidak pakai lagi proses-proses pemilihan penyedia seperti tadi. Pakai tender lah, pakai katalog lah, gitu kan. Jadi intinya cari yang terdekat, ya, yang sejenis, ya, yang dinilai mampu untuk memenuhi ataupun melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa, ya, kegiatan yang darurat tersebut. Gitu, ya. Jadi tidak lagi melalui pemilihan tender atau tender cepat. Nah, kembali ke atas ini kondisi darurat seperti bencana alam, non alam, sosial, ya. Basarnas ini, search and rescue, sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik, ini atau bencana di luar negeri, ya, atau pemberian bantuan kemanusiaan kepada kepada negara lain yang terkena bencana. Nah, ini keadaan daruratnya ini. Nah, ketika terjadi kondisi ini,
dan ditetapkan oleh pemerintah, maka aturan-aturan pengadaan yang di Perpres yang tadi kita bahas itu ibaratnya tidak berlaku lagi. Yang berlaku ada di Perlem 13. Perlem 13 ini kalau mau lebih detailnya nanti Ibu sekalian bisa baca di Perlem 13. Nah, PBJ darurat ini. Nah, ini Perlem 13 ini. Ya, Perlem 13 kalau kita sharing ya. Nah, ini Perlem 13. Ya. Sini. Kriterianya lebih lengkap, ada tata caranya ini. Nah, langsung ini di awal itu langsung menerbitkan SPBJ. Jadi tidak ada proses pemilihan lagi. Tunjuk, cari, langsung keluar SPBJ. Nah, masalah administrasinya nanti bisa simultan ya, bisa simultan setelah selesai pekerjaan baru administrasinya bisa kita selesaikan. Ya. Nah, untuk penanganan COVID sekarang juga ada SE-nya ya. Ada aturan-aturan yang lebih detail untuk mempercepat dari proses pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat. Itu ya. Oke, kembali ke slide. Nah, keadaan darurat ini bisa dalam kondisi-kondisi bisa siaga darurat untuk antisipasi bencana, tanggap darurat, penanganan dampak bencana, transaksi darurat ke pemulihan, jadi rehabilitasi bencana. Nah, ini semuanya ini bisa dilakukan pengadaan dalam kondisi darurat. Oke. Ya. Nah, itu kondisi darurat. Untuk detailnya bisa lihat ke Perlem nomor 13 2018. Ya. Selanjutnya ada pengadaan barang jasa di luar negeri. Ada pengadaan barang jasa di luar negeri, ya, PBJ di luar negeri. Nah, ini ada PBJ di luar negeri ya. Nah, dasar hukum untuk PBJ di luar negeri prinsipnya mengikuti ketentuan Perpres 16. Jadi awalnya PBJ di luar negeri itu menggunakan Perpres 16 2018. Namun mengingat kondisi-kondisi di lapangan itu seringkali tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Perpres 16. Nah, apabila tidak dapat dilaksanakan, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan PBJ di negara setempat yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri, diatur oleh Menteri Luar Negeri. Jadi PBJ di luar negeri pada dasarnya bisa keluar dari Perpres 16 ya, tinggal diatur oleh Menteri Luar Negeri dari aturan Kementerian Luar Negeri. Gitu ya. Itu pengadaan barang jasa di luar negeri. Misalkan di di Kedubes misalkan ya, Kedubes RI di mana gitu ya. Perlu pembangunan gedung kedubesnya, rehabilitasi gedung kedubesnya, atau mungkin pengadaan misalkan mereka di Kedubes RI mengadakan acara pameran ya, pameran yang mana di untuk menyewa gedung atau menyewa space itu ya tidak bisa menggunakan aturan-aturan di Perpres. Nah, maka silakan bisa menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan negara tempat kedutaan tersebut berada. Oke, selanjutnya udah ada selanjutnya ya. Selanjutnya pengecualian dari ketentuan Perpres 16. Nah, ada beberapa hal yang dikecualikan dalam Perpres 16. Pertama, Badan Layanan Umum. Nah, ini Badan Layanan Umum BLU ya, seperti beberapa rumah sakit pemerintah yang dia statusnya BLU. Nah, dan nanti pun LKPP mungkin punya tuh BLU tuh untuk katalog, untuk LPSE itu akan dibuat BLU tuh. Ya. Nah, itu silakan. Pengadaan di BLU dapat diatur sendiri dengan aturan keputusan dari pimpinan BLU itu. Nah, jadi biasanya kalau BLU mereka membuat semacam SOP sendiri ditetapkan oleh kepala BLU-nya. Ya. Kemudian
pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Ini contohnya seperti pelatihan ya, itu yang sudah mapan, yang sudah berjalan lama ya. Intinya ini untuk yang dikecualikan ya, itu ada PLM-nya tersendiri yang mengatur ya. Nah, PLM-nya tersendiri yang mengatur. Nah, termasuk juga tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat ya, seperti tarif hotel ya, PLN, Telkom ya itu. Kemudian atau diatur dalam perundang-undangan lainnya. Nah, ini yang dari awal juga sudah diintroduce, kalau memang diatur dalam undang-undang tersendiri, maka Perpres 16 itu dikecualikan, tidak dipakai. Untuk lebih detailnya, nah itu ada di dalam peraturan lembaga ya. Ada di dalam peraturan lembaga. Nah, ini silahkan nanti dilihat ya. Kalau memerlukan silahkan di WA ke saya, nanti akan saya kirimkan ya. Selanjutnya penelitian. Nah, ini terkait penelitian. Penelitian, apa itu definisi penelitian? Ya. Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi. Nah, ini definisi penelitian. Intinya penelitian ini dikecualikan juga dalam pengadaannya. Jadi tidak perlu menggunakan Perpres 16. Jadi ada komplain dari ya atau komplain ataupun ya masukan dari peneliti ataupun dari Kemenristek Dikti, itu peneliti itu malah jadi ibaratnya mah lebih baik mengamankan bukti pengadaan ya daripada bukti penelitian. Nggak apa-apa bukti penelitian hilang gitu kan. Yang penting bukti pengadaannya aman. Nah, gitu kan. Jadi ya malah lebih ibaratnya lebih rajin mengumpulkan kwitansi ibaratnya daripada mengumpulkan bukti penelitiannya. Jadi intinya kalau mengikuti Perpres 16 kesulitan lah gitu ya. Sehingga oleh pemerintah dipermudah untuk penelitian itu akan diatur lebih lanjut oleh Kemenristek Dikti aturannya. Jadi tidak harus mengikuti Perpres 16 ya, baik mulai dari pemilihan penyediaannya ataupun bukti perjanjiannya ataupun bukti perikatannya, itu tidak mengikuti Perpres. Silakan kalau mengatur berbeda nanti akan diatur di dalam aturan dari Kemenristek Dikti. Tuh ya, khusus untuk penelitian. Jadi agar peneliti bisa lebih fokus dalam melaksanakan penelitiannya, tidak lagi dipusingkan oleh administrasi pengadaannya ibaratnya gitu, khusus untuk penelitian ya. Nah, siapa yang melakukan penelitian? Ini ada PA-KPA pada KLPD sebagai penyelenggaranya ya, sebagai penyelenggaranya itu PA-KPA. Kemudian ada pelaksana penelitian, ya, melakukan penelitian. Ya. Kemudian bagaimana cara penyelenggara penelitiannya? Ya, ini PA-KPA di KLPD sebagai penyelenggara penelitian, dia memiliki kewenangan membuat register penelitian ini di Kemenristek ini misalnya, menetapkan program penelitian, ya. Nah, termasuk ini mendukung penyusunan perumusan kebijakan nasional. Kemudian menjamin mutu pelaksanaan penelitian. Ini di PA-KPA-nya. Kemudian yang bisa melakukan penelitian siapa saja pelaksana penelitian, bisa individu, bisa ASN, bisa KLPD-nya, perguruan tinggi, ormas atau badan usaha. Jadi yang bisa melakukan, jadi Perpres hanya mengatur ini saja. Teknisnya bagaimana pengadaan dilakukan untuk penelitian itu silahkan diatur sendiri oleh KL ataupun instansi yang berwenang dalam hal penelitian, yaitu Kemenristek Dikti. BRIN ya sekarang kalau nggak salah. Kemenristek BRIN itu apa tuh? Beda sekarang ya. Oke. Nah selanjutnya untuk menunjuk siapa penelitinya ataupun penelitian yang dilaksanakannya bagaimana. Nah ini dilaksanakan dengan bisa kompetisi, ya, dengan menyeleksi proposal.
atau dengan SK penugasan ya ditetapkan oleh penyelenggara untuk penelitian yang bersifat khusus. Tapi kalau penelitian yang bersifat umum, kajian-kajian umum, itu penyelenggara bisa melakukan yang namanya seleksi proposal penelitian yang diajukan. Jadi para calon yang akan meneliti mengajukan proposal kepada penyelenggara. Nah, nanti penyelenggara melakukan penyeleksian ya terhadap proposal penelitian. Nah, dalam Perpres hanya diatur bagaimana ketentuan penelitian ya bisa menggunakan dari satu mata anggaran ya atau lebih ya berasal dari satu atau lebih penyelenggara penelitian. Jadi bisa aja menggunakan anggaran belanja dari satu penyelenggara atau lebih satu penyelenggara, bisa beberapa penyelenggara digabungkan, dikonsolidasikan bisa. Penelitian bisa setahun atau bisa melebihi tahun anggaran. Pembayaran. Jadi ini pengaturan umum saja. Jadi tidak dipersulit. Nah ini ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Ini dulu ini ya. Nah, sekarang nomenklaturnya berubah. Jadi silakan diatur sendiri untuk mempermudah penelitian oleh kementerian atau menteri, oleh Permen yang menyelenggarakan urusan penelitian bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Yang terakhir, untuk pengadaan barang jasa untuk tender seleksi internasional. Nah, jadi ini pertanyaannya adalah kapan penyedia dari luar, dari internasional, boleh mengikuti pengadaan barang jasa di negara kita. Nah, persyaratannya itu adalah di threshold-nya, di nilai pengadaannya. Jadi penyedia asing boleh masuk ke dalam pengadaan di Indonesia. Nah, ini kalau lebih dari nilai-nilai ini. Untuk konstruksi di atas 1 miliar, 1 triliun, maaf, 1 triliun. Kemudian untuk barang dan jasa lainnya di atas 50 miliar. Ya. Kemudian untuk konsultansi di atas 25 miliar. Kalau di bawah nilai-nilai ini boleh tidak? Boleh. Kalau memang tidak ada pelaku usaha nasional yang mampu dan memenuhi persyaratan. Jadi 500 miliar misalkan ada konstruksi. Ini ikutin asing. Boleh-boleh saja kalau memang di dalam negeri nggak ada kayaknya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Misalkan hanya dari luar saja yang bisa. Nah, tapi kalau berlaku umum ya, kalau di Indonesia juga masih banyak yang melakukan. Nah, berarti selama di bawah nilai-nilai ini hanya khusus untuk pelaku usaha dari dalam negeri, nilai di bawah ini. Tapi kalau nilai di atas ini, di atas 1 triliun, di atas 50 miliar, barang jasa lainnya, di atas 25 miliar untuk jasa konsultan. Nah, silakan. Itu kita bisa membuka keikutsertaan perusahaan asing. Gitu ya. Kemudian tender seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditur asing. Ya, jadi dari PHLN, dari kredit ekspor, kreditur swasta asing, ini juga bisa untuk pengadaan barang jasa penyedia asing. Nah, dalam Perpres diatur ketentuannya bagaimana? Pertama, penyedia asing itu harus bekerja sama dengan penyedia dalam negeri nasional. Bisa bentuknya konsorsium, subkontrak, atau lainnya. Jadi tetap harus menggandeng pengusaha dalam negeri. Ya. Kemudian yang kedua, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri terkait suku cadang dan layanan purna jual. Seperti ya kalau contoh asosiasinya seperti ada kalau mobil ya, mobil kan ada banyak, hampir sebagian besar dari luar ya. Nah, pembuatan suku cadang, purna jual itu bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha di dalam negeri ya. Kemudian diumumkan di situs web KLPD, Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah, dan komunitas internasional. Kemudian bahasanya harus bahasa Indonesia.
dan bahasa Inggris. Terus, nah ini yang sering salah juga nih. Kadang saya sering lihat kontrak malah penafsiran berbeda. Nah, harusnya ke bahasa Indonesia, jangan ke bahasa Inggris ya. Jadi ada menggunakan bahasa Indonesia. Mata uang. Nah, mata uang menggunakan mata uang rupiah. Ini dimunculkan dalam ketentuan mulai dari dokumen pemilihan sampai dokumen kontraknya. Nah, ini ketentuan umum yang diatur di dalam Perpres terkait pengadaan barang jasa melalui tender atau seleksi internasional. Terakhir, nah ini untuk PHLN, pinjaman hibah luar negeri. Ya. Pada awalnya, pada dasarnya, kalau kita ada pinjaman, ada hibah, itu mengacu ke Perpres 16. Namun, nah ini kan ada kecualinya. Kecuali diatur lain dalam kontrak pinjaman tersebut, ya silahkan diikuti. Jadi kalau tidak ada pengaturan lain, tapi biasanya sih kebanyakan diatur lain ya di dalam klausul pinjam atau hibahnya. Ya, terutama hibah ya. Kalau hibah biasanya misalkan konsultan pendampingnya harus dari mereka gitu kan. Ya. Nah, kemudian proses pengadaan dapat dilaksanakan sebelum ada kesepakatan perjanjian. Dalam artian ya tadi itu kalaupun belum ada uangnya, kita bisa melakukan proses pemilihan penyedianya, ya. Tapi ya kontraknya ya tunggu nanti, kan? Tunggu nanti. Kalau sudah jelas perjanjian pinjamannya, yang namanya advance procurement. Jadi belum disepakati perjanjian, nggak apa-apa, kita bisa melakukan procurement-nya. Tapi berkontraknya ya tunggu dulu perjanjiannya jadi dulu. Ya. Sama juga dengan pengadaan kita ya. Jadi kita boleh-boleh saja melakukan pemilihan penyediaannya di awal ya. Tapi berkontraknya ya tunggu sampai dengan ada kejelasan terkait dananya, anggarannya ya. Nah, itu terkait pengadaan yang dikecualikan. Nah, ini semuanya ada peraturan lembaganya. Untuk detailnya silakan nanti bisa membaca peraturan lembaganya. Nah, silakan ini materi sudah berakhir ya. Silakan apabila ada pertanyaan, ya silakan nih sesi bebas terakhir lah ya. Sebelum kita tutup sesi bebas, mau bertanya terkait materi ataupun kasus ataupun hal lainnya silakan. Saya buka nih ya sesi terakhir nih. Oke.